Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ganesha dengan NIM 2020-31017, mahasiswa Institut Teknologi PLN. Skip. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjelaskan materi tentang perkenalan arsitektur komputer. Kita next. Pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer itu sendiri. Arsitektur komputer itu mempelajari atribut-atribut sistem yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik penyelamatan, mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer itu biasanya dia mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan unit operasi komputer itu sendiri. Antara lain itu seperti sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Dan arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dari suatu sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional operasional, antara lain penyusun sistem. Berikutnya fungsi arsitektur komputer. Fungsi komputer yang paling utama itu adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses itu dia akan menghasilkan output, yaitu biasanya berupa kayak video, teks, gambar, audio, grafik, dan sebagainya. Kita masuk sejarah komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama awal mulanya itu pada saat penyerangan dunia kedua, disebabkan oleh peperangan dunia kedua. Beberapa negara terlibat di dalamnya berusaha untuk memajukan komputer untuk dapat mengeksploitasi potensi-potensi yang fleksibel pada komputer. Hal tersebut itu meningkatkan penandaan dalam pembangunan komputer. Dengan begitu, secara tidak langsung, hal tersebut mencapai kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer memecahkan kode rahasia yang diberi nama Colossus. Untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman, akan tetapi Colossus tidak didesain untuk sebagaimana komputer semestinya digunakan. Akhirnya komputer ini tidak digunakan lagi setelah Perang Dunia Kedua. Kita lanjut ke generasi kedua. Komputer generasi kedua pada tahun 1940, transistor itu diciptakan. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor biasanya itu dibuat untuk menyalakan televisi, radio, dan juga komputer. Dengan begitu, ukuran listrik menjadi lebih berkurang. Transistor pada komputer mulai digunakan sekitar pada tahun 1956. Kita masuk ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini muncul pada tahun sekitar
di era 1946 sampai 1970-an. Kemudian generasi ketiga, maksud saya kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang menggunakan mesin untuk menjalankan berbagai programnya yang berbeda secara serentak dengan sebuah pemrograman utama yang monitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Oke, kita lanjut. Komputer generasi keempat. Nih, komputer generasi keempat ini udah kelihatan seperti komputer ya. Nah, komputer generasi keempat ini diantaranya adalah IBM 370, Apple 1, Apple 2, PDP TI, Physical C, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem CPM, kontrol program mikroprosesor. Dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic, Beginners Approach Symbolic Instruction Code. Oke, kita ke generasi kelima. Nah, komputer ini sudah seperti komputer pada umumnya yang kita lihat atau yang kita sebut biasanya PC ya. Oke. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan prosesor dengan teknologi ultra large secret interaction. Teknologi menggunakan pendanaan 10 juta komponen dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini dimulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.